Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tarhib Ramadan, ya. Berkenaan dengan sebentar lagi kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, ya. Maka kita pembahasan malam hari ini adalah tentang seputar bulan Ramadan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas. Akan tetapi ada dalil-dalil yang umum yang menunjukkan bahwa beramal saleh di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya. Kemudian dalil yang lainnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, yaitu salat tarawih, ya. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya salat satu malam suntuk. Kira-kira kita salat tarawihnya berapa jam? 2 jam atau 3 jam kita salat tarawih? Ya. Setengah jam, ya. 1 jam itu kadangkala imamnya udah diprotes, ya. Saya pernah jadi imam, itu cuma setengah halaman lah yang dibaca per rakaat. Itu besoknya di SMS, Ustaz tolong kalau jadi imam bacanya itu ad-duha ke bawah. Nah, jadi salat tarawih kita itu singkat, setengah jam lah paling, ya. Atau paling lamanya 45 menit, ya. Tapi kalau kita kerjakan itu bersama imam, maka pahalanya berapa? Dicatat satu malam suntuk. Ini menunjukkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu disebutkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala bahwa satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 tasbih yang dibaca di luar bulan Ramadan. Karena itu hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan, ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ibaratnya bulan Ramadan itu seperti perlombaan, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka yang namanya perlombaan itu biasanya butuh pemanasan. Ya, butuh apa? Pemanasan. Kalau seandainya ada lomba lari, mulainya itu jam 7 pagi, kemudian kita baru datang ke lokasi lomba jam 7, habis sarapan bubur ayam, kira-kira bisa menang atau tidak? Ya. Sekalipun kita ini pelari yang menurut pengalaman yang sudah-sudah itu seringnya menang, ya. Tapi kalau kita lomba nggak pakai pemanasan,
maka susah kita untuk apa? Menang. Bisa jadi di tengah lomba kita apa? Kram, ya, atau perut kembung atau yang lainnya. Maka eh, bulan Ramadan ini kita butuh pemanasan karena layaknya perlombaan. Apa pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, di antaranya yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar kita untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka apa doa yang diajarkan ya, untuk menyambut bulan Ramadan? Ada doa yang senantiasa diamalkan oleh para salafus saleh. Ini bukan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi doa ini sangat bagus untuk kita baca ya untuk dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sudah hafal ini Pak doanya? Ya. Sudah sering ya kita dengar ya. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita tidak hanya sekedar minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi kita minta kepada Allah untuk diselamatkan. Artinya bertemu dengan bulan Ramadan itu dalam kondisi sehat walafiat. Karena kalau hanya sekedar dipertemukan, bisa jadi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi dalam kondisi kita apa? Sakit ya. Sehingga kita tidak bisa mengamalkan ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku ya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan itu kepadaku. Apa maknanya serahkan Ramadan itu kepadaku? Ya, maknanya adalah kita minta agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ya, jadi kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah sepanjang bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Ya, karena belum tentu ibadah yang kita kerjakan sampai berlelah-lelah, ya sampai berletih-letih, kemudian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta kepada Allah agar ibadah yang kita kerjakan, ya usaha yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar disampaikan dengan bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena berjumpa dengan bulan Ramadan itu utamanya sangat besar sekali. Sebagaimana hadis yang mungkin sering kita dengar ya ketika mendekati bulan Ramadan, itu tentang dua orang sahabat yang sama-sama masuk ke dalam agama Islam ya. Yang satunya semangat beribadah, yang satunya lagi kurang semangat dalam beribadah. Kemudian yang semangat dalam beribadah itu ternyata gugur di medan jihad. Sedangkan yang satunya yang tidak semangat dalam beribadah, dia matinya biasa, wafatnya biasa, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang lebih apa? Panjang 1 tahun, sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian perawi daripada hadis ini, kalau tidak salah sahabat Talha radhiyallahu anhu, bermimpi berada di depan pintu surga. Maka keluarlah penyeru dari surga itu memanggil orang kedua untuk lebih dulu masuk ke dalam surga. Orang kedua tadi ini apa? Tidak semangat ibadah dan wafatnya juga tidak apa? Di medan pertempuran. Tapi dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Adapun orang yang pertama yang lebih semangat dalam beribadah dan wafat di medan jihad, masuk surganya belakangan. Maka sahabat Talha terheran-heran, kok bisa
Ya, orang kedua ini yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Akhirnya dia cerita-cerita, ya, keheranannya itu diceritakan. Sampailah cerita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ditanya apa yang kau herankan, maka telah menceritakan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya kalau ya kondisinya memang demikian, bukankah orang yang kedua itu, ya, salah, lebih dipanjangkan umurnya, ya, sehingga dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah dia selama sepanjang tahun itu sujud kepada Allah, artinya mengerjakan sholat? Iya. Kalau memang kondisinya demikian, maka perbedaan antara orang yang kedua dengan orang yang pertama itu bagaikan apa? Langit dan bumi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah sangat sangat utama sekali. Ya. Oleh karena itu kita serius dalam membaca doa ini agar benar-benar disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian persiapan kita yang kedua, ya, dalam menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah? Karena yang menghalangi kita untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh itu adalah apa? Dosa dan maksiat. Kita berat untuk mengerjakan ibadah itu adalah karena kebanyakan dosa. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalau tidak salah ini dalam surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-46, ya bisa dicek kembali mungkin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruja la addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau seandainya mereka ini orang-orang munafik benar-benar hendak ikut berangkat perang, maka mereka pastinya apa? Persiapan. Ya. Walakin karihallahum bi'athahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mereka untuk berangkat apa? Ikut berperang. Fasabbatahum, maka dibuat mereka ini malas, ya, untuk mempersiapkan segalanya untuk ikut berperang, ya. Wakila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Ya, orang-orang munafik dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malas ikut berperang. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu menghalangi seorang daripada apa? Kebaikan. Maka dari itu sebagai bentuk persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan adalah dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya maksiat itu dia akan memanggil saudaranya. Ya. Saudaranya maksiat itu siapa? Saudaranya maksiat. Saudaranya maksiat, ya. Saudaranya dosa itu siapa? Saudaranya dosa. Ya. Saudaranya dosa, ya dosa juga, ya, saudaranya dosa. Jadi disebutkan, ya, annal maksiat taqul, maksiat berkata, ukhti, ukhti, ya, saudaraku, saudaraku. Artinya yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa apa? Selanjutnya. Makanya dikatakan inna min thawabil hasana al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan daripada kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan daripada keburukan adalah keburukan setelahnya. Khawatirnya kalau kita ini nggak bertaubat, ya, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat ini akan terus kita bawa sampai datang bulan Ramadan. Sehingga kita terhalang, ya, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dosa itu menjadikan seorang malas dalam beribadah kepada Allah adalah kisah seorang yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang dia mengatakan bahwasanya dia susah sekali untuk bangun di malam hari. Padahal niatnya sudah sangat kuat, bahkan sudah menyiapkan air untuk berwudu di malam hari. Tapi tetap saja tidak bisa apa? Bangun untuk sholat malam. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Dzunubuka qayyadatka. Engkau telah diikat oleh apa? Dosa
dosa. Maka kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Ya. Kenapa? Karena disebutkan ilmu itu adalah syarat diterimanya ibadah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Fa'lam, ilmuilah. Ya. Jadi diperintah oleh Allah untuk mendahulukan ilmu. Fa'lam, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan hendaknya engkau memohon ampun atas dosamu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, hendaknya seorang itu memulai dengan ilmu sebelum dia berucap dan beramal. Jadi syarat diterimanya amalan sebagaimana yang sering kita dengar itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarat yang kedua ini yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila kita tidak memiliki apa? Ilmu. Ya. Bila kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa beribadah, beramal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persiapan kita adalah persiapan apa? Ilmu. Terlebih ilmu itu untuk apa? Untuk kita mengetahui darajatul ahkam, tingkatan-tingkatan hukum. Mana amal saleh yang lebih kita dahulukan, ya mana yang kita apa? Akhirkan. Kalau kita nggak punya ilmu, kadang-kala kita lebih mendahulukan yang pahalanya sedikit daripada apa? Yang pahalanya apa? Besar. Paham Pak ya? Jadi kalau kita nggak punya ilmu, kadang-kala kita lebih mendahulukan yang pahala-pahalanya kecil daripada yang pahalanya apa? Besar. Contohnya misalkan, ya. Ketika kita sakit, ya, sakit kita ini berat, ya, sakit kita parah, yang bisa memberikan mudarat kepada kita kalau kita berpuasa. Maka kadang-kala kalau kita ini nggak punya ilmu, mana yang kita pilih, puasa atau berbuka? Ya, kalau kita nggak punya ilmu, kadang-kala kita lebih memilih untuk apa? Berpuasa. Kita paksakan. Puasa lebih baik daripada apa? Berbuka. Padahal kan yang lebih baik adalah kita apa? Berbuka. Ya. Jadi dengan ilmu kita mengetahui darajatul ahkam, ya, tingkatan-tingkatan hukum mana yang lebih kita dahulukan, mana yang hendaknya kita akhirkan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini ya, kita pelajari secara ringkas tentang fikih seputar Ramadan. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya puasa di bulan Ramadan? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Karena puasa di bulan Ramadan itu bagian daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Oleh karenanya seorang ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa besar. Disebutkan di antara hukuman bagi mereka yang tidak berpuasa atau yang berbuka di bulan Ramadan, ya, tanpa ada uzur. Itu disebutkan dosanya adalah, dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bermimpi, beliau didatangi oleh 2 malaikat, kemudian beliau dibawa ke gunung yang tinggi. Maka malaikat ini mengatakan, "Is'ad, naik engkau wahai Muhammad." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya, la utiku, saya nggak sanggup naik ke gunung ini." Maka kata malaikat itu, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan mudahkan engkau wahai Muhammad.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik sampai di puncaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara. Maka ditanya, suara apa itu? Maka dikatakan wa'u ahlin nar, ini adalah suara teriakan penghuni neraka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dan dilihat ada orang-orang yang tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dalam kondisi rahangnya itu robek dan mengalirkan darah. Maka ditanya, man haula, siapa mereka ini? Maka dikatakan oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Itu bagi mereka yang sudah puasa kemudian apa? Batal. Bagaimana dengan yang sama sekali memang tidak niat untuk apa? Berpuasa. Ya. Ini pembahasan yang pertama, bahwasanya puasa itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah syarat wajib puasa. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Ya, syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah Islam. Dia seorang muslim. Maka kalau dia orang kafir atau non muslim, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat yang kedua adalah baligh, ya. Sudah usia baligh. Tanda seorang itu sudah baligh adalah apa? Sudah mimpi basah atau umur 15 tahun atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Adapun untuk wanita adalah dia sudah haid. Kemudian anak kecil yang belum balik itu ada dua, yang sudah mumayyiz, yang kedua adalah belum mumayyiz. Ya. Yang belum mumayyiz maka dia tidak perlu untuk kita ajarkan puasa. Namun seandainya dia mau berpuasa, maka ya silahkan. Namun disebutkan oleh para ulama puasanya tidak sah. Adapun yang kedua yaitu yang sudah usia mumayyiz. Usia mumayyiz biasanya berapa tahun? 7 tahun ya. Ada yang menyebutkan di antara tanda mumayyiz itu adalah kalau diajak ngobrol dia nyambung. Atau misalkan kita suruh dia ambil air pakai gelas yang bolong, dia protes. Gelasnya bolong, Bi. Nah, berarti tandanya dia sudah apa? Mumayyiz. Nah, orang yang mumayyiz atau anak kecil yang mumayyiz, ini kita ajarkan puasa. Supaya nantinya kalau dia sampai usia balik, maka dia apa? Mudah untuk berpuasa. Dan anak yang usia mumayyiz bila dia puasa, maka puasanya itu dihukumi apa? Sah. Yang andai kata di siang hari dia balik, ya, maka dia diperintah untuk apa? Melanjutkan puasanya sampai maghrib. Kalau seandainya anak yang sudah usia mumayyiz ini dia tidak berpuasa, kemudian dia balik di siang hari, ya, maka dia diperintah untuk menahan puasanya sampai maghrib, dan untuk kehati-hatian itu hari dia qada di hari yang lain. Paham Pak ya? Jadi kalau misalkan siangnya dia balik, berarti ya hari itu dianggap ya dia tidak berpuasa sehingga dia ganti di hari yang lain. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian syarat yang ketiga dari berpuasa adalah al-aqlu, yaitu berakal. Maka orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang tua itu ada 3 modelnya. Yang pertama adalah orang tua yang masih kuat untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, tapi dia masih berakal. Artinya masih nyambung kalau diajak ngobrol, ya, belum pikun. Maka kewajiban dia apa? Membayar fidyah, ya. Dia tidak puasa tapi dia bayar fidyah, yaitu memberikan makan setiap hari kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang tidak kuat berpuasa dan tidak berakal lagi, artinya sudah pikun. Dia sudah lupa ya dengan anak-anaknya, bahkan mungkin dia juga lupa sama dirinya sendiri,
Itu ketika dia bercermin, dia marah-marah, siapa wanita jelek di hadapanku misalnya. Dia lupa sama dirinya sendiri. Maka orang yang sudah pikun, orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bayar fidyah atau tidak, Pak? Bayar fidyah atau tidak? Ya. Bayar fidyah atau tidak? Tidak bayar apa? Tidak bayar fidyah. Kenapa tidak bayar fidyah? Karena dia tidak terkena kewajiban puasa. Ya. Jadi syarat puasa tadi apa? Berakal. Maka kalau tidak berakal ya dia tidak terkena kewajiban apa? Puasa. Kalau dia tidak terkena kewajiban puasa, berarti dia tidak membayar apa? Fidyah. Ya, tidak bayar fidyah. Contohnya seperti anak. Iya, keluarganya tidak membayarkan fidyah. Ya. Contohnya seperti anak-anak ya, anak-anak kan nggak puasa ya, dia tidak terkena kewajiban puasa. Terus anak kita ini kita bayarkan fidyah atau tidak? Ya tidak ya. Jadi yang tidak terkena kewajiban puasa maka mereka tidak membayar apa? Fidyah. Ya, jadi orang tua yang sudah pikun ya, mereka ini tidak terkena kewajiban puasa. Oleh karena itu mereka tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, keluarganya tidak perlu membayarkan apa? Fidyah untuk dia karena dia sudah gugur kewajibannya ya. Gugur kewajibannya, sudah bukan mukallaf lagi. Orang yang dibebani dengan apa? Syariat. Salat sudah tidak wajib ya. Pokoknya dia sudah gugur apa? Kewajiban, dia sudah bukan lagi sebagai seorang yang mukallaf ya. Kemudian ini karena ada kaitannya dengan yang Rasulullah ketika ditanya oleh apa dia bahwa ini ada yang meninggal, terus kemudian dia mempunyai hutang puasa, apakah dia perlu digantikan anaknya, digantikan oleh orang tuanya atau saudara atau itu? Iya, digantikan. ya. Itu seperti tadi yang yang orang yang sudah tidak berakal tadi, apakah keluarganya tidak berkewajiban memberikan fidyah seperti yang puasa tadi? Iya, sekarang siapa yang dianggap memiliki hutang? Ya, siapa orang yang dianggap memiliki hutang? Apakah misalkan ya kita misalkan atau ada orang ya dia punya kerabat, kemudian qadarullah di pertengahan Ramadan dia kecelakaan, ya, kemudian qadarullah meninggal dunia. Apakah orang yang seperti ini dia dianggap memiliki hutang atau tidak? Tidak memiliki hutang, ya, tidak memiliki hutang. Tapi yang punya hutang, yang punya hutang itu dianggap punya hutang adalah yang dia itu apa? Ya, wanita yang haid ya, dia tidak puasa karena haid, kemudian punya waktu untuk bayar hutang tapi nggak bayar, ya. Artinya sudah selesai Ramadan, kemudian ada waktu untuk bayar, tapi dia nggak bayar hutang puasanya, nggak mengkodok, ya. Qadarullah kemudian dia meninggal dunia. Maka inilah yang dianggap punya apa? Hutang. Ya, itu yang dibayarkan apa? Puasanya, ya, oleh walinya atau kerabatnya. Ya. Adapun orang tua yang pikun, dia tidak dibayarkan fidyah, tidak dianggap sebagai apa? Orang yang berhutang, ya, seperti itu. Artinya orang yang pikun itu dia sudah bukan mukallaf lagi. Dia sudah tidak terbebani dengan syariat, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan haji, ya. Oleh karena itu dia tidak perlu untuk dibayarkan apa? Fidyahnya. Seperti itu ya. Ya. Ya, ya. Itu tadi yang ya untuk kehati-hatian ya mungkin ya. Ya. Inilah yang tadi saya muqaddimahi. Iya, makanya yang saya awali tadi butuh dengan yang namanya apa? Ilmu. Dengan ilmu itu kita mengetahui darajatul ahkam, ya, tingkatan-tingkatan apa? Hukum, ya. Mana yang lebih afdal dibayarkan atau tidak? Ya, yang lebih afdal adalah tidak dibayarkan karena memang
tidak dianjurkan, ya, justru mungkin itu akan memberatkan ahli waris atau memberatkan apa, kerabatnya. Mungkin kalau dia kaya mudah, tapi kalau dia misalkan tergolong golongan orang miskin, ya akan berat dia untuk melakukan apa, hal tersebut, ya. Wallahu taala alam. Taib, kita lanjutkan syarat yang berikutnya yang wajib puasa adalah al-qudrah, yaitu memiliki kemampuan. Maka orang yang lemah seperti orang tua, ya, atau orang yang sakit, maka dia tidak memiliki apa, kewajiban untuk berpuasa. Ya, orang-orang yang lemah itu orang-orang yang sakit, dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Dan orang yang sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakitnya itu sangat parah, ya, yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya kalau dia tetap apa, berpuasa. Dan apa yang dimaksud dengan mudarat itu, Pak? Sakit yang bisa membuat membahayakan dirinya itu apa? Ya. Mudarat itu ada dua, ya. Mudarat itu ada dua. Yang pertama adalah yang menjadikan sembuhnya itu semakin lama. Jadi kalau seandainya dia nurut pesan dokter untuk tidak puasa dulu, mungkin 5 hari bisa apa, sembuh. Tapi karena dia ngeyel tetap ingin puasa, akhirnya sembuhnya semakin apa, lama, ya. Jadi 2 pekan atau bahkan sepanjang Ramadan dia apa, sakit, ya. Yang kedua yang dianggap mudarat itu adalah sakitnya bertambah. Tadinya sakitnya itu di dada kanan, gara-gara misalkan dia tetap berpuasa, sehingga nambah apa, dada kiri, nambah perutnya jadi sakit, ya. Maka kalau sakitnya demikian sangat parah dan bisa memberikan mudarat kepada dirinya, maka disebutkan hukum puasanya itu apa? Apa hukumnya? Ya, disebutkan hukumnya adalah haram dia berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada apa? Kebinasaan. Ya. Jadi agama kita ini agama yang rahmat, ya. Agama yang apa namanya, sayang kepada pemeluknya. Jadi kalau dipaksakan itu justru membinasakan apa? Dirinya. Maka disebutkan hukum puasanya itu justru apa? Haram. Kadang-kala kita karena nggak punya ilmu, ya, ketika dokter mengatakan jangan puasa, ya, dokter ini apa ini? Masa puasa ibadah malah tambah sakit. Nah, kadang-kala kan gitu ya kita berpikir. Padahal agama kita memang menyarankan demikian. Kalau seandainya ada dokter non muslim yang ngasih saran kepada kita, sebenarnya ini dokter baik, kita percaya ya sama dia, makanya kita sering datang berobat sama dia. Tapi saat itu dia menyarankan kepada kita, "Bapak jangan puasa ya Pak, jangan puasa dulu, Bapak lagi sakit. Nanti kalau Bapak tetap puasa malah tambah apa? Tambah parah nanti sakitnya." Ini kalau non muslim dokternya, kita percaya atau tidak? Percaya nggak Pak? Kalau non muslim dokternya. Ini dokternya kita kenal baik, ya. Ya. Kita percaya sama dia. Tapi kali ini dia nyarankan kita jangan puasa. Kita percaya atau tidak? Ya, ya percaya, ya. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah percaya sama orang musyrik dalam kondisi yang lebih parah lagi. Kapan itu, Pak? Nabi pernah percaya sama orang musyrik dalam kondisi yang sangat genting. Kapan itu? Ya, ketika hijrah ke Madinah, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi itu kan lewat jalan yang bukan biasanya, ya. Kalau tidak salah muter dulu ya ke Jeddah untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Itu kan Nabi nyewa penunjuk apa? Jalan. Penunjuk jalannya namanya siapa? Siapa namanya penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikid, ya. Itu orang musyrik. Nabi percaya. Padahal kondisinya lagi genting. Gentingnya apa? Orang-orang musyrikin sedang ngejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau bunuh Nabi, dan mereka
melakukan sayembara. Siapa yang nemuin Nabi dikasih apa? 100 ekor onta. Ya. Bahkan kalau kita baca sejarah itu ada yang namanya Suraqah bin Malik ya kalau tidak salah. Ya, Suraqah bin Malik itu dia dengar sayembara itu, kemudian ada teman-temannya yang ngabar, itu sepertinya Nabi itu saya lihat tadi lewat. Maka kemudian dia sebenarnya tahu itu Nabi. Tapi karena dia serakah dia mengatakan bukan, itu bukan Nabi itu. Ketika teman-temannya berlalu, dia kejar sendirian, ya. Dia kejar sendirian, tapi begitu mau dekat dia langsung apa? Terjungkal, ya. Jadi dalam kondisi yang sangat genting yang berbahaya itu Nabi tetap percaya sama apa orang musyrik. Maka kalau seandainya ada dokter yang non muslim ngasih kabar kepada kita, Bapak jangan puasa, nanti bisa tambah sakit, bisa tambah parah. Ya kita apa? Percaya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sakit yang parah. Ya sakit yang cukup parah yang kita derita. Itu disebutkan kalau kita nekat puasa, maka hukumnya adalah apa? Makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, sakit yang ringan. Ya. Sakit ringan itu seperti apa? Ya batuk pilek ya, yang tidak terlalu parah lah ya batuk ya. Pilek yang apalagi mungkin musim hujan ya seperti ini mungkin kita pilek. Kalau ringan maka tidak halal bagi kita untuk berbuka. Ya kalau itu apa? Ringan. Kemudian eh, syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah mukim. Ya. Yang wajib puasa itu adalah mukim. Maka orang-orang yang safar, mereka tidak wajib puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Ya. Sebelum kita lanjut kepada hukum puasa ketika safar, jadi yang namanya uzur untuk tidak puasa itu ada dua. Ya, uzur tidak puasa itu ada dua. Yang pertama adalah yang uzurnya bisa hilang. Yang kedua yang uzurnya itu tidak bisa hilang. Kalau uzur yang bisa hilang seperti apa Pak? Uzur yang bisa hilang. Seperti safar ya atau sakit yang ringan ya. Itu uzur yang bisa hilang. Maka apa kewajiban bagi kita? Ya, kewajiban bagi kita adalah qada ya. Jadi kalau uzurnya bisa hilang, maka kewajiban bagi kita adalah apa? Mengqada di hari yang lain. Yang kedua adalah yang uzurnya tidak bisa hilang. Seperti tua ya. Kemudian sakit yang sudah divonis ini nggak bakalan sembuh ini. Ya. Maka itu namanya uzurnya tidak bisa hilang. Kalau uzur itu tidak bisa hilang, maka kewajibannya adalah apa? Bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Bagaimana hukumnya bila ada orang yang sakit keras, yang sudah divonis sama dokter ini nggak bakalan sembuh ini sakitnya, sehingga dia setiap tahun itu bayar apa? Fidyah, bayar fidyah. Qadarullah 5 tahun berikutnya dia sehat. Ya. Jadi yang sudah divonis bakalan mati, nggak bakalan sembuh, itu ternyata apa? Sehat. Dia kuat lagi untuk puasa. Maka 5 tahun yang dia bayar fidyah itu, ya, dikodok atau tidak, Pak? Kira-kira? Dikodok atau tidak? Paham ya pertanyaannya ya? Jadi dia 5 tahun tuh kodok apa bayar fidyah aja karena memang dia sakit. Habis itu dia sembuh, hudurnya hilang. Maka bayar kodok atau dia apa namanya cukup fidyahnya tadi itu atau dia kodok puasanya ya, ya cukup dengan apa fidyah. Jadi memang hukumnya adalah dia cukup dengan apa fidyah, tidak perlu untuk mengkodok ya. Wallahu taala alam. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi syarat yang kelima itu adalah mukim. Maka apa hukum puasa bagi orang yang safar? Maka safar itu juga perlu untuk dirinci. Yang pertama adalah yang safarnya itu sangat berat. Yang safarnya itu sangat apa? Berat. Mungkin seperti kita jalan kaki ke Aceh ya misalkan. Coba tahu ada yang nazar nanti kalau saya bisa ini sukses saya mau jalan kaki pulang kampung ke Aceh. Nah, maka kalau safarnya itu berat, ya, sangat berat.
maka disebutkan hukumnya adalah haram dia berpuasa. Ya. Karena itu bisa membinasakan apa? Dirinya kalau dia nekat untuk tetap berpuasa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada para sahabat yang dipayung-payungi ya ketika dia tetap berpuasa saat safar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minal bir as-saumu fis safar, ya atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan merupakan kebaikan puasa saat apa? Safar. Dan juga disebutkan ketika Fathu Mekah itu kan terjadi di bulan apa? Ramadan, ya pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah, ya. Itu kan jalan dari Madinah ke Mekah. Ya, jalan kaki Madinah Mekah itu ya biasanya kan Ramadan itu musim panas ya. Makanya Ramadan itu dikatakan dengan Ramadan itu karena saat penetapan nama itu apa? Musim apa? Panas ya, saat panas ya. Makanya dinamakan dengan apa? Ramadan. Jalan kaki dari Madinah ya ke Mekah mungkin 40 derajat ya, 45 derajat. Sehingga para sahabat itu kelelahan. Maka ada yang lapor kepada Nabi, wahai Rasul, ini para sahabat mereka kelelahan. Namun mereka ini nunggu apa yang engkau lakukan. Kalau engkau tetap puasa, maka mereka tetap puasa. Tapi kalau engkau berbuka, maka mereka akan ikut apa? Berbuka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan air, kemudian beliau apa? Berbuka. Maka para sahabat pun ikut berbuka. Ternyata ada sebagian yang masih apa? Puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat. Mereka itu apa? Bermaksiat. Ya, jadi kalau safarnya itu sangat-sangat berat, ya, yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya, maka nggak boleh dia berpuasa. Kemudian yang kedua adalah yang safarnya itu berat. Nah, ini safar yang berat ini kadangkala menurut ya si A itu nggak berat, menurut si B itu berat ya. Contohnya misalkan seperti kita naik pesawat ke Saudi ya di bulan Ramadan. Naik pesawat ke Saudi berapa lama? Ya 8 jam, 9 jam ya. Ini berat atau ringan ini, Pak? Berat atau ringan? Ya. Ya. Karena ditambah, tapi Ya, ya itu. Ya tergantung, ada yang bilang berat, ada yang bilang apa? Ringan. Mungkin kalau yang pelor itu ringan, Pak ya. Pelor itu apa pelor, Pak? Nempel molor ya. Ini baru duduk di pesawat langsung tidur dia. Tiba-tiba sudah landing aja di Madinah. Ya. Tapi kalau bagi yang susah tidur, ini kadang-kadang ya berat juga. Ya pertama nambah ya Pak ya. Belum tentu ketika dia sampai di Madinah itu sudah buka. Karena kadang-kala Ramadan itu kan musim panas. Musim panas itu biasanya siangnya apa? Panjang, malamnya yang singkat ya. Jadi kadang-kala ya maghribnya itu jam 7 ya. Sudahlah sahurnya istilahnya jam 4 atau setengah 4 ya. Kemudian apa? Maghribnya jam 7 setengah 8. Nah kadang-kala nyampe itu belum apa? Buka. Mungkin itu nggak masalah ya. Yang masalah itu kalau pas di pesawat. Ya datang pramugari nawarkan makanan. Kalau satu pesawat itu puasa semua mungkin ringan. Tapi kadang-kala ada yang buka. Itu kan bumbu-bumbu masakannya kecium ya. Kanan kiri makan, minum es. Nah, ini kalau kita puasa kadang-kala itu apa? Berat. Jadi kalau misalkan berat bagi kita, maka kalau kita puasa bisa jadi hukumnya apa? Makruh ya. Kemudian safar yang ketiga adalah safar yang ringan. Ya, safar yang ringan tuh mungkin naik pesawat Jakarta Jogja, naik kereta cepat ke Bandung ya. Ini ringan ya. Maka kalau safarnya itu ringan, mana yang lebih afdol? Puasa atau berbuka? Puasa lebih apa? Afdol. Kenapa puasa lebih afdol? Yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dia berpuasa di waktu yang utama. Kemudian yang ketiga adalah lebih ringan untuk dikerjakan. Karena banyak orang yang puasa di bulan Ramadan. Kalau kodok itu agak berat, apalagi kodoknya di bulan Syawal. Ketupat masih ada, rendang masih ada. Nah, ini kadang-kala apa? Berat ya.
Jadi kenapa puasa lebih afdol? Karena lebih ringan untuk dikerjakan. Apa itu? Mm-mm. 184. Berikutnya setelah 184 memang karena kalau kamu tetap berpuasa itu baik bagimu gitu. Wa antasumu khairul lakum ya. Ya. Paman atau anak khairan bahwa khairul. Wa antasumu khairul lakum ya. Jadi itu, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya kalau kita dikatakan ringan kan. Ya, itu lebih baik berpuasa gitu ya. Kalau safarnya ya banyak ya safarnya ringan. Lebih baik berpuasa. Ya. Tapi kalau tafsirannya wallahu alam ya, itu ya perlu untuk dicek kembali itu apa maknanya, apakah itu berkaitan dengan safar ya atau bukan ya. Wallahu taala alam ya, mungkin bisa dicek lagi. Kalau tidak salah awal kali diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu yang mau puasa monggo, yang tidak puasa juga tidak mengapa, namun bayar fidyah ya, seperti itu ya. Kemudian ya tadi kemudian dikasih pilihan wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagi apa kalian ya, seperti itu. Wallahu taala alam ya. Tapi memang ya ada juga pernah saya lihat di Ustaz bahwasanya kalau kita dalam perjalanan terus maju terus lebih baik berbuka atau berpuasa. Kalau saya lebih baik berbuka, ya begitu sih. Ada juga yang mengatakan. Iya. Makanya tadi di sini saya rinci ya. Kalau sangat berat nggak boleh ya. Kalau berat makruh. Kalau itu ringan maka lebih baik berpuasa. Ya. Kalau bagi kita macet-macetan ringan ya lebih baik. Macet-macetan itu panas, mungkin AC mati ya, kemudian asap. Nah, kadang-kala mungkin ya. Jadi kalau itu berat maka enggak, yang lebih afdol kita berbuka. Jadi kalau bagi kita itu ringan, kita kayaknya nggak ada ngerasa apa-apa ya, maka yang lebih baik adalah dengan kita tetap berpuasa. Seperti itu. Kayak tadi saya sebutkan, berat ringannya itu kadang-kala berbeda ya, menurut masing-masing individu ya, masing-masing kita berbeda. Tadi pesawat 9 jam ada yang ringan, ada yang berat ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian syarat yang terakhir ya, yang wajib untuk berpuasa adalah tidak haid dan tidak nifas ya, tidak haid dan tidak nifas. Tapi permasalahan berikutnya tentang puasa adalah masalah niat ya. Niat kalau dia adalah puasa Ramadan maka harus dari sebelum fajar. Harus dari sebelum apa? Fajar. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh bagi kita baru meniatkannya apa pagi hari. Misalkan kita hari Senin ya, kita nggak niat puasa dari malam, kemudian pagi harinya selesai sholat subuh kita mau sarapan ya, ternyata beras habis ya. Buka kulkas juga nggak ada makanan, buka dompet juga kering kerontang. Nah, ya udah dia niat kalau gitu saya puasa aja lah, daripada makan susah hari ini saya apa puasa. Kalau itu puasa sunnah maka apa boleh. Tapi kalau itu puasa Ramadan nggak boleh, harus dari malam. Contohnya misalkan orang yang dia itu sakit ya, dia tidak puasa, besoknya
dia masih sakit, dia tidak niat puasa, besoknya malamnya dia juga masih sakit sehingga dia tidak niat untuk puasa, ya, alhamdulillah jam 10 pagi dia sehat, ya. Dan dari pagi itu subuh dia belum makan belum minum, ya. Kemudian dia sehat, ya sudahlah ini badan udah enak nih, saya puasa aja lah. Bisa atau tidak? Ya nggak bisa, ya. Jadi harus memang apa, niat dari sebelum fajar. Dan dianggap seorang itu dia niat adalah dengan sudah siapkan makan sahur aja itu sudah dianggap apa, dia niat untuk berpuasa. Dan disebutkan niat itu bisa dirapel, ya, 1 bulan itu bisa, ya saya mau puasa, ya bulan Ramadan ini saya mau puasa, ya. Maka itu bisa. Tapi disebutkan kalau seandainya di tengah-tengah bulan itu dia tidak puasa karena safar atau karena sakit, maka ketika dia hendak mulai lagi puasa dia niat kembali, ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Tapi sebelum kita lanjut ke permasalahan berikutnya terkait dengan tadi safar, ya. Orang yang boleh berbuka ketika safar itu adalah yang sudah melakukan perjalanan, ya, artinya dia sudah meninggalkan gedung-gedung, ya, di rumahnya, artinya sudah melewati kota lah, melewati batas apa, safar, ya. Jadi nggak boleh seorang itu dia belum safar sudah buka, ya. Jadi misalkan dia mau berangkat, ya mau pulang kampung misalkan, keretanya itu jam 12 siang, pagi-pagi dia udah sarapan bubur, Pak kok nggak puasa Pak, mau safar saya siang, nggak boleh itu, ya. Jadi nggak boleh dia, karena khawatirnya apa, khawatirnya nggak jadi safar, ya, ternyata salah lihat tanggal, baru besok dia safarnya, ya. Jadi nggak boleh seorang itu ketika dia safar dia sudah batal puasanya sebelum apa, safar, ya. Sekalipun memang sudah siap semuanya, ya, karena yang berkehendak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, Allah juga apa? Punya kehendak, dan kehendak kita ini di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nggak jadi, ya. Misalkan udah jalan nih mobilnya, belum keluar Kalisari udah kempes bannya, ya. Baru dibaikin yang depan kempes lagi, akhirnya nggak jadi safar sampai malam diperbaiki mobilnya baru kita apa? Jalan. Jadi kalau kita sudah melewati batas safar lah, artinya sudah lewatin gedung-gedung kota ya tempat kita tinggal, maka baru di situ kita boleh untuk apa? Berbuka, ya. Wallahu taala alam. Kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan hal yang membatalkan puasa. Ya, hal yang membatalkan puasa. Jadi pembatal puasa itu ada 2. Yang pertama adalah pembatal pahala puasa. Yang kedua adalah pembatal puasa. Yang pertama pembatal pahala puasa. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Bisa jadi ada orang yang puasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya apa? Lapar dan haus. Tandanya kan apa? Dia tidak mendapatkan pahala puasa. Padahal pahala puasa itu kan sangat besar sekali. Yang disebutkan bahwa seluruh amalan Bani Adam itu untuk mereka. Illa saum kata Allah. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Menunjukkan bahwasanya puasa itu pahalanya sangat besar sekali. Namun bagi orang-orang yang suka bermaksiat, ya ini pembatal pahala puasa, itu adalah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak. Apabila engkau puasa maka puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga apa? Lisanmu. Ya. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan bahwa ghibah itu membatalkan puasa. Ya. Ghibah itu membatalkan apa? Puasa. Namun yang benar ghibah itu nggak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala apa? Puasa, atau membatalkan pahala puasa. Ya, maka dari itu kita perhatikan akan hal ini. Jangan sampai kemudian kita puasa
tapi kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ke dalam hadis rubba shaibin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Bisa jadi ada orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Pembatal puasa itu apa saja? Pembatal puasa itu yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum itu membatalkan apa? Puasa. Kalau kita pakai tetes mata, kemudian ada rasa-rasa di tenggorokan, itu batal atau tidak puasanya? Ya. Batal. Karena cairan itu dia antara roh dan mata itu dia berhubungan dengan tenggorokan dan dia masuk tenggorokan. Ya. Tapi ada yang menyebutkan ada orang makan pakai mata, nggak ada ya. Jadi mata ini bukan tempat biasa untuk apa? Makan. Jadi sekalipun ada rasa, maka tidak membatalkan. Tapi kalau cairan yang masuk ke hidung itu membatalkan. Kalau pakai tetes hidung, ketika ada rasa di tenggorokan, itu bisa membatalkan. Karena apa? Hidung itu ya ada kemungkinannya untuk apa? Untuk memasukkan ya makanan ya ke ya sampai ke lambung. Oleh karena itu THT ya. Kalau THT itu kan memang berhubungan telinga, hidung, dan tenggorokan. Tapi kalau mata kan nggak tahu. Iya. Oleh karena itu kalau hidung itu ada pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa balik fil istinsyak illa antakuna shaimah. Sungguh-sungguhlah dalam istinsyak ya, ketika wudhu itu kan kita menghirup air ke hidung ya. Itu diperintah untuk sungguh-sungguh, kecuali kalau kita sedang apa? Puasa. Karena khawatir masuk ketelan. Nah, itu khawatirnya bisa membatalkan apa? Puasa. Jadi kalau tetes mata meskipun ada rasa-rasa itu tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau tetes hidung ya itu khawatir bisa membatalkan apa? Puasa. Wallahu taala alam. Kemudian yang itu untuk apa? Ini simikot ini saya pernah tanya juga sama ini kan obat untuk orang asma. Saya selalu pakai buah ini, tapi nggak pernah insya Allah tapi ada saat-saat tertentu pada saat misalnya udara di himbawan dari bahasanya saya kan di bulan Ramadan ya saya harus bisa ini kan bisa yang keluar itu hanya udara nah ini membatalkan nggak? Wallahu alam ya. Ventolin ya, semacam Ventolin ya. Tapi nggak ada rasa. Oh, enggak. Ada rasa. Tidak ya. Ya. Karena dia tidak mengganggu, nggak ada apa-apa Sat. Ini hanya udara, tapi di dalam udara itu ada obat. Obat itu Sat. Ini pertolongan pertama yang paling untuk orang asma ya. Ya kalau tidak salah memang tidak membatalkan. Saya pernah dengar Ustaz Firanda ya semacam Ventolin pun ketika disemprotkan ya itu juga karena cuma ya sedikit lah ya itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum seperti apa? Infus ya itu semakna dengan makan dan minum maka itu membatalkan puasa. Orang kalau diinfuskan 5 hari nggak makan kuat ya maka itu membatalkan. Kalau suntikan obat batal atau tidak? Vaksin misalkan batal atau tidak? Ya. Tidak membatalkan ya. Jadi kalau suntikan obat ya divaksin itu tidak membatalkan apa? Puasa nggak bikin kenyang ya bikin sakit gitu. Kemudian yang ketiga adalah jima ya, berhubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau jima ini bukan hanya sekedar batal ya, tapi dia mendapatkan 5 hal atau 4 hal. Yang pertama dia berdosa, yang kedua puasanya rusak,
Yang ketiga ada yang menyebutkan dia harus menahan puasa sampai maghrib sebagai bentuk menghormati waktu yang mulia atau bulan yang mulia. Kemudian yang keempat adalah dia kodok, ya, diganti puasanya. Yang kelima adalah kafarah, kafarah. Ya. Kafarahnya itu apa? Ya, yang pertama merdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa kasih makan 60 orang miskin. Ya. Jadi jima ya berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ini pelanggaran berat. Ya, pelanggaran apa? Berat. Dan juga nggak boleh kita cari-cari celah. Ya. Contohnya ngajak istrinya, ayo Mi ke Bandung Mi, ya supaya bisa supaya bisa berhubungan badan ya. Artinya pura-pura safar kan boleh buka ya. Kemudian dia berhubungan badan. Maka ini tidak boleh. Atau pura-pura sakit. Ini sakit nih demam ya batal ya. Istrinya juga pura-pura sakit batal ya. Kemudian ya, itu tadi cari cara untuk bisa ya berhubungan badan. Maka ini tidak boleh ya. Ini pelanggaran berat ketika seorang ya berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, tapi Allah kan maha tahu ya Pak ya. Allah maha tahu. Ya. Tapi kemudian yang namanya jima itu apa? Masuknya timba ke dalam sumur. Ya mohon maaf, seandainya tidak keluar air maninya, batal atau tidak puasanya? Ya, tetap batal ya, karena sudah dia melakukan jima. Kalau bercumbu, hukumnya apa bercumbu, Pak? Bercumbu. Bercumbu sama istri. Boleh atau tidak? Ya. 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 Ada yang mengatakan bercumbu itu hukumnya sunnah bahkan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium dan mencumbu istrinya, padahal beliau sedang berpuasa. Iya, ya. 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 Ya, sebenarnya hadisnya belum selesai nih, Pak. Jadi yang perlu digarisbawahi, Nabi itu apa? Wa kana amlakakum li irbi. Nabi itu orang yang paling kuat menahan nafsunya. Ya kalau kita nggak kuat ya jangan coba-coba. Tapi ya tadi ada sebagian ulama yang seperti Ibnu Hazm berdasarkan hadis ini beliau mengatakan hukumnya sunnah. Tapi ya kalau kita memang nggak bisa ya takut kebablasan maka lebih baik jangan coba ya seperti itu. Iya, iya. Ibnu Hazm ibaratnya kan pendapatnya zohiriyah ya, artinya zohir dalil ya seperti itu ya. Yang nampak dari dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembatal berikutnya adalah keluarnya mani dengan pilihannya. Ya mohon maaf seperti misalkan ya onani ya. Jadi keluarnya mani dengan pilihannya. Ini membatalkan puasa ya. Tapi kalau misalkan ya keluarnya air mani karena mimpi, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal berikutnya adalah bekam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Maka kalau misalkan bekam itu puasanya batal, maka yang semakna dengan bekam itu juga batal puasa. Contohnya apa semakna dengan bekam? Donor ya. Bukan kerokan. Donor ya, donor. Ya, ya. Ya artinya orang bekam itu kan
buat dia lemah ya, buat dia apa? Lemah. Sekali lagi agama kita ini kan memperhatikan yang demikian ya. Namun masalah bekam ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia membatalkan atau tidak. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Karena disebutkan ada hadis anan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi itu pernah bekam dalam kondisi beliau apa? Berpuasa ya. Namun ya untuk kehati-hatian saat kita puasa ya tidak usah apa? Bekam. Bekamnya nanti di malam hari. Ya khawatirnya tadi kita bisa apa? Ambruk ya, bisa apa tahu keluar darahnya itu banyak yang membuat kita lemah ya. Maka untuk kehati-hatian kita tidak berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai falaisa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Siapa yang tidak sengaja muntah ya, maka tidak ada qada. Namun siapa yang sengaja untuk muntah, maka hendaknya dia mengqada apa? Puasanya. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Maka bagi wanita seandainya 1 menit sebelum adzan maghrib dia haid, ya berarti puasanya apa? Batal. Ya. Dan jangan khawatir ya, Allah Subhanahu wa taala tetap apa? Memberikan pahala untuk dia. Namun dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang makan sahur. Makan sahur itu hukumnya apa makan sahur? Makan sahur apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena dalil-dalil yang memerintahkan untuk makan sahur itu semuanya perintah ya, hampir semuanya perintah. Dan kita tahu dalam pelajaran usul fikih, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan akan apa? Kewajiban. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan ya. Maka kita berusaha untuk makan sahur. Dan makan sahur itu adalah makan di akhir malam. Kalau jam 1 makan sahur atau tidak? Makan malam ya. Cuma seringnya orang ketika dia ya nggak makan malam, mungkin karena ada urusan safar kah atau apa, baru sempat makannya jam 1. Itu biasanya ngomongnya apa? Jamak ya, makan malam sekaligus makan apa? Sahur. Maka itu makan malam aja, bukan makan sahur. Makan sahur itu ya di akhir malam ya. Bahkan dianjurkan semakin terakhir semakin apa? Baik ya. Jadi paling enggaknya itu 50 ayat sebelum azan apa? Subuh ya. Jadi makan sahur itu bagusnya diakhirkan. Dan batas makan sahur itu adalah apa? Azan subuh ya. Adapun imsak itu hanya sebagai peringatan untuk kita hati-hati kalau waktu sahur sudah semakin apa? Dekat ya. Waktu azan subuh sudah semakin dekat. Jadi ada imsak. Imsak itu sebenarnya kita masih boleh apa? Makan, minum ya, masih boleh makan, minum, nambah ayam goreng juga masih apa? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika sudah terdengar azan subuh, maka kita nggak boleh lagi untuk melanjutkan makan dan minum. Adapun hadis yang menyebutkan tentang bolehnya kita tetap melanjutkan makan dan minum setelah adzan subuh ya. Yaitu hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan sedangkan bejana ada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Ini dulu saya suka dulu saya waktu masih kecil ya suka memahami hadis ini itu, pokoknya kalau memang sudah dekat azan subuh itu makan di tangan kiri gelas, Pak. Ya kan hadisnya jangan diletakkan sampai apa? Selesaikan hajat. Jadi makan begitu azan langsung minum. Wah, seperti itu. Maka ini
tidak benar ya, ini hadis diperselisihkan akan kesahihannya oleh para ulama. Ya. Jadi yang benar adalah begitu sudah azan kita nggak boleh lagi makan dan minum. Ya, jadi memang harus hati-hati ya. Kalaupun hadis ini sahih, ada yang menyebutkan ini harus ditakwil. Bisa jadi muadzinnya yang keliru. Masih kurang 3 menit dia sudah apa? Azan. Ya, kadang-kadang kan demikian. Kalau azan maghrib dilambat-lambatin, kalau azan subuh suka cepetin ya. Kurang 2 menit sudah azan, kurang 3 menit sudah azan. Maka kalau misalkan demikian berarti kita masih boleh apa? Makan minum. Patokannya bukan azan subuh tapi benar-benar sudah masuk waktu apa? Fajar. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Di Masjidil Haram ada memang. Jadi sudah azan itu dia masih makan, batal masih makan. Jadi sudah azan itu dia masih makan. Azan pertama atau azan kedua nih, Pak? Azan pertama. Azan subuh. Azan subuh ya. Ya. Karena ada artinya kalau orang Buta sudah. Iya, iya, iya. Mencoba orang kita. Ya, apa karena ada benang putih dan yang membedakan antara itu? iya, iya. Ya memang itu yang dia pakai ya wallahu taala alam. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi kan memang ada perbedaan ya waktu subuh itu ya. Katanya waktu subuh sekarang ini itu lebih cepat ya. Lebih cepat 20 menit ya. Tapi orang-orang yang berpendapat demikian pun saya rasa kalau azan subuh sudah berkumandang tetap gak berani untuk makan ya. Iya, iya. Ya seperti itu. Iya, untuk kehati-hatian ya. Jadi kalau memang sudah azan subuh ya sudah ya. Untuk kehati-hatian ya sudah berhenti untuk tidak makan dan minum seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Iya, saya hanya kalau tadi menyambut Ramadan tadi banyak istighfar, bahkan kalau kita sahur makan sahur doanya dijawab sepanjang puasa doanya dijawab pada waktu kita buka puasa dijawab sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi dan itu juga doanya dijawab sampai segitu hebatnya semua dijawab bahkan sampai orang yang tidur pun mendapat pahala itu apa maksudnya Ustaz? Kalau tidur saja dapat pahala itu karena apa? Pahala puasa ya, tapi bukan pahala tidurnya gitu ya. 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 Nah, jadi emang di bulan Ramadan ya secara khusus puasa itu doa emang diijabah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu diijabah di bulan Ramadan saat seorang berpuasa adalah dalil-dalil tentang puasa itu dalam surat Al-Baqarah ya. Dimulai dari ayat 183 sampai ayat 187 atau 89. Itu di tengah-tengah dalil tentang puasa ada ayat tentang doa. Ya, coba itu di ayat yang terakhir ya. Di 186 kalau tidak salah ya. Jadi kan awalnya 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka membuat. Ya. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Itu kan ayat selanjutnya masih bahas puasa. Coba halaman berikutnya, Pak. Itu ayatnya kan panjang. Itu masih tentang puasa. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagimu.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Ya. Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia dan mereka. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ya itu jadi ayat-ayat puasa, kemudian ayat doa diapit dengan ayat-ayat apa? Puasa. Ya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya doa di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu sangat kuat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan tidurnya orang puasa, apakah dia berpahala ataukah tidak? Ya ini kembali lagi. Makanya kita ketika mau berpuasa itu bekali diri dengan apa? Ilmu. Ya. Semakin kita berilmu, semakin kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita nggak punya ilmu, kebiasaan yang kita lakukan itu kalau tidak diniatkan ibadah ya kita tidak dapat apa? Pahala seperti tidur. Kalau kita nggak niatkan ibadah ya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur kita niatkan ibadah, artinya dengan tidur itu kita berharap supaya kuat ya untuk baca Quran, untuk qiyamul lail, maka tidur itu akan memberikan pahala untuk apa? Kita ya seperti itu. Ya tergantung dari niatnya. Tapi kalau misalkan tidur dari pagi sampai sore ini wallahu alam. Ya, sorry, wallahu. Ya, wallahu alam. Ya. Yang membatasi puasa yang kehidupan kita sehari-hari. Di hari ini saya tugas ada demo. Tapi saya datang ke belakang itu tadi kira-kira jam 10 di apa di luar tol. Jadi demonya baru datang. Jalan kan macet kan? Pada saat kita kan bahasa kita akan lihat kan ada apa ya? Tiba-tiba polisi dekat di depan saya, dekat saya. Karena saya membuka kaca kan saya, jadi manusia demo yang masalah pemilu penolakan pemilu itu dari saya buka kaca, polisi bilang, nanti kita kan nggak salah Sar. Ya kan? Ini kita bicara begini, besok ini mau operasi tiba-tiba polisi mengadakan di bulan Ramadan, kan? Pasti pada saat kita berdebat sama polisi tadi jelas saya nggak salah Ustaz. Mungkin kalau saya bicara dalam arti agama saya salah, ini orang buka jendela segala macam ya. Tapi polisi terkotor, bukan salah. Polisi kan akan salah. Polisi ini mentalnya maaf ya, ini kebetulan nggak ada polisi ya. Kalau mental seseorang kan pasti harus saya benar, kamu yang salah. Hanya ada orang yang berpikiran salah. Repot-repot sama polisi kita kasih duit aja, ya kan? 50.000. Karena kalau kita ikuti dia bilang misalnya, kan akan 200.000 akan. Maksudnya jatuhnya besok di bulan Ramadan. Karena ini polisi mau ada operasi apa patuh ini sampai akhir malam 15 Maret pas bulan Ramadan. Hal seperti tadi seperti saya ini Ustaz. Orang membuka kaca, ya kan, melihat ke kiri, ini polisi bilang bapak salah. Ini saya maaf ya Ustaz, karena saya pakai masker, saya ambil di sini. Saya lagi dinas. Oh maaf dah, ya kan? Ini sesuatu keluar kebohongan kan Ustaz? Nah, itu gimana Ustaz? Kalau kita ada bulan Ramadan. Karena kita membela kita nggak salah kan saat gitu. Padahal karena polisi kan kalau lo ketangkap, lo nah itu Ustaz. Ini kalau jadi bulan Ramadan ya kita keluarin duit, lo beli duit. Nanti jadi gimana Ustaz? Kita belum puasa. Wallahu a'lam ya. Kalau misalkan kita berpuasa, itu disebutkan dalam hadis idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab ya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu faqul inni mru'un shaim. Apabila salah seorang daripada kalian itu berpuasa, maka jangan kalian itu berbuat rafats ya, berbuat kefasikan. Apabila ada salah seorang dari kalian itu mencaci maki kalian,
buat kalian kesel, katakan bahwasanya saya sedang berpuasa. Ya, artinya kita disuruh untuk sabar ya. Jadi kalau misalkan kita ya berdusta misalkan, wallahu a'lam, khawatirnya bisa menggugurkan ya pahala puasa. Kalau kita berdusta. Tapi dusta itu sebenarnya ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu mirip dusta tapi bukan dusta. Tauriyah itu apa? Tauriyah itu kita mengucapkan suatu kalimat ya yang bagi kita itu maknanya jauh, kita inginkan makna yang jauh, tapi bagi yang mendengar mengira makna yang dekat. Ya, jadi maknanya yang kita ucapkan itu dia ada dua versi lah ya. Bagi kita menginginkan makna yang jauh, bagi dia makna yang dekat. Contohnya, Pak, mohon maaf Pak, besok saya undang ya untuk acara di rumah saya. Kita mohon maaf, saya ada acara keluarga. Acara keluarga itu kan kalau bagi orang-orang memahaminya apa? Kakek buyut datang ya, saudara-saudara, acara besar keluarga. Tapi kita jalan naik motor sama istri ke pasar, acara keluarga atau bukan? Acara keluarga di rumah nonton misalkan atau bakar-bakar ayam, acara keluarga atau bukan? Acara keluarga. Ya. Tapi bagi orang yang dengar, menurut kebiasaan acara keluarga itu acara apa? Besar. Jadi kalau misalkan tadi, maaf Pak saya lagi tugas. Nah, tugas itu juga punya banyak makna ya Pak ya. Lagi dinas misalnya. Kerja ya itu juga dinas ya. Ya tapi ya bagi orang yang dengar mengira dinas itu ya apa kalau biasanya dinas itu Pak? Kerja kantoran atau apa gitu ya. Aparat ya. Tapi ya kita kerja di perusahaan dinas juga atau bukan? Ibaratnya ya bisa dimaknai dengan apa? Dinas dengan makna yang jauh ya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang jadi tauriyah itu dibolehkan namun dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau terlalu sering pakai tauriyah nanti dianggapnya kita sebagai pendusta ya seperti itu. Ya kalau misalkan terjepit kayak tadi ya bisa kita pakai apa? Tauriyah lagi dinas nih. Wah, padahal kita lagi dinas nganterin istri. Ya seperti itu. Ya. Saya pas udah bicara gitu, kan ini ada jalan busway kan depan Senayan. Di belakang mobil saya itu ada 3 mobil ngikutin. Karena mereka tiba-tiba dengan peristiwa itu. Terus polisi yang di depan yang bisa saya terus saya jalan, polisi di depan suruh saya ke busway kan. Tapi saya bilang, gue dikerjain nih, ya kan? Saya tetap nggak mau saat mobil saya di belakang saya 2 masuk. Benar saat di ujung sana polisi nyetop saat. Nah itu saat jadi mental seperti saya nih karena saya berapa kali saya dengan polisi misi ngasih dari sana kenapa polisi udah lah saat kita berdebat tadi saya dikasih ngasih aja tuh tadi jadi saya belajar di situ udah begini tapi mau ganti kalian di belakang sudah mungkin udah habis itu kasihan udah saya tetap belokkan di seliki itu di polisi mobilnya benar karena dia polisian yang nyegat saya itu nyuruh kita ke busway kan saya nggak mau saya turun yang di belakang saya kok dikasih tuh mau polisi di ujung sana itu kan nunggu nah itu kan jadi Itu bayar. enggak bayar kalau nggak bayar Kalau katanya kalau bayar nggak dosa. Tapi langsung masuk neraka. Yang nyolong dan masuk neraka. Kita tidak salah karena kita jangan kita kan San. Ya. Pasti pacarku lewat sini, saya lewat. Kamu tuh lewat. Kenapa kamu lewat? Nah itu saatnya. Kalau saya pasti berpikir, saya nggak bisa kita bilang salah kan? Karena di seluruh apa nah itu sering kejadian. Gimana kalau bulan Ramadan kayak gitu saja. Kan yang parah tapi kan ada juga yang orang kriterianya katanya sih pikun katanya kriterianya misalnya pikun sedikit ringan hanya kalau makan gitu udah makan atau belum gitu udah ngeras atau belum itu kan termasuk pikun ringan gitu kan nah itu termasuk yang gugur kewajiban untuk puasa atau tidak Wallahu a'lam ya. Kalau misalkan kadang kala pikun kadang enggak, saat dia pikun ya dia gugur kewajiban. Tapi saat dia nggak lagi kumat
ya berarti dia kena kewajiban untuk berpuasa, ya seperti itu. Karena dalam hadisnya itu kan rufi al-qalam an salasa, diangkat pena itu dari 3. Salah satunya adalah anil majnun, dari orang gila sampai dia sadar. Ya. Nah orang pikun itu kan masuk ke dalam hal ini ya. Jadi bisa jadi dia ada kalanya dia pikun, ada kalanya dia sadar ya. Kalau dia nggak pikun ya berarti dia kena kewajiban. Berarti ya selang-seling lah ya, mungkin hari ini pikun, besok enggak, misalkan ya. Misalnya berarti kita hitung, kalau pas lagi dia nggak pikun tapi nggak puasa, berarti harus bayar apa? Fidyah. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin kelanjutan dari bahasa kita mungkin. Ya ini belum dari bahasan tadi kan belum membahas amalan ya. Terbaik. Ini itu pertanyaan saya, amalan apa yang terbaik? Jadi kan mungkin dari kaitan dengan ilmu yang tadi, jadi kita bisa memilih nih prioritas kita ini kan kita terbatas waktu dan tenaga juga, mungkin kemampuan itu apa yang kita amalan yang kita lakukan. Tapi ya pertanyaan yang bagus ya, barakallahu fiik. Yang pertama adalah pastinya puasa. Itu amalan yang terbaik ya di bulan Ramadan adalah dengan berpuasa, itu juga merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah salat tarawih. Salat tarawih ya sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, man shallamal imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka ditulis baginya salat 1 malam suntuk ya. Kadangkala salat tarawih di negeri kita ini ya suka mengalami kemajuan kalau sudah lewat 10 hari pertama bulan Ramadan ya. Waktu pertama Ramadan soft sampai bluber ya. Sampai luar-luar, sampai jalan sholatnya. Makin kesini makin maju softnya, malah mengalami apa? Kemajuan. Jadi ini yang kedua yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan, sholat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena kenapa kita diperintah untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan, lafadz Ramadan disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 1 kali. Seringnya itu dengan lafadz siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Uhillalakum lailatas syiyam. Jadi Ramadan itu disebutkan cuma 1 kali. Tapi begitu disebutkan lafadz Ramadan, itu langsung disandingkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita suruh baca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita perhatian dengan Al-Quran? Karena setiap tahun malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimak bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Maka kita hendaknya perhatian dengan apa? Quran di bulan Ramadan. Makanya kita lihat bagaimana para salaf dahulu, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran itu sehari 2 kali. Ya Imam Syafi'i ya, sehari 2 kali khatam. Kalau kita lihat ini kayaknya mustahil banget ini. Ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ya baca ya cepet ya. Jadi emang sebagian orang itu menganggap ini mustahil ini. Sampai ada yang teman itu dia ceramah di hadapan ya orang-orang ya. Kemudian ada, Ustadz kalau itu cerita dusta nggak usah diceritain Ustadz. Artinya ya saking kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Tapi ada yang namanya keberkahan waktu ya. Keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pernah juga yang nggak percaya gitu ya, saya sampaikan. Jadi katakan ada yang namanya keberkahan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat haji ya,
Beliau nyembelih berapa ekor onta, Pak? Nyembelih 100 ekor onta, ya. 69 beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian itu kan di 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah. Itu kemudian beliau tawaf, ya, jalan kan dari Mina, ya, atau naik onta lah, itu Allahu a'lam, ya, ke Ka'bah, tawaf ifadah, sa'i. Itu selesai sebelum apa? Maghrib. Kita kalau Idul Adha nyembelih 7 sapi, kira-kira selesai nggak sampai maghrib? Kadang-kala ya, saya pernah ikut juga jadi panitia. Itu 7 sapi itu sampai sore baru apa? Selesai. Itu 7 loh, belum 20 ya. 30 apalagi. Ini Nabi 69 disembelih dengan tangan beliau apa? Sendiri. Ini namanya apa? Keberkahan apa? Waktu. Ya. Jadi intinya adalah kita perhatian dengan Al-Quran ya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Ya. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan amalan yang utama di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Baca Quran dan memberikan apa? Makan. Makanya disebutkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Wa kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan kebaikan Nabi itu melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya infak Nabi itu seperti angin yang berhembus? Yang pertama, angin itu kan cepat. Ya. Maka sedekahnya Nabi itu cepat, nggak pakai pikir panjang. Kalau kita mau sedekah, ya misalkan mau sedekah 2 juta, pikir panjang dulu nggak Pak? Ya pikir dulu, SPP anak, ya, kemudian listrik, kemudian pulang kampung. Ya. Kadang-kala 2 juta itu jadi 200.000, ya, karena terlalu mikir apa? Panjang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu nakut-nakuti kalian dengan apa? Kefakiran, dan memerintahkan kepada kalian untuk apa? Bakhil. Ya, kemudian yang kedua, maksudnya seperti angin itu adalah sedekah Nabi itu manfaat bagaikan angin yang memberikan apa? Manfaat. Bukan sedekah dengan barang-barang yang sudah hampir kadaluarsa atau bahkan sudah kadaluarsa. Ya itulah diantara amalan yang hendaknya kita perhatikan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan infak itu kan mengatakan, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, ya, tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sedekah atau infak di bulan Ramadan itu sangat apa? Sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Kemudian amalan yang berikutnya ini mungkin cukup berat, yaitu adalah berangkat umroh. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatama. Umrah di bulan Ramadan itu seperti apa? Haji bersamaku. Kemudian yang terakhir adalah iktikaf, ya. Iktikaf yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, artinya kita bisa milih loh. Jadi kita boleh nggak, maksudnya saya lebih baik memberikan uangnya ke pesantren atau apa, karena kemungkinan kan mereka lebih di hari itu mungkin beramal lebih banyak daripada yang orang umum. Itu boleh. Ya boleh saja ya. Makanya biasanya kan pesantren-pesantren itu buka donasi, berikan donasi kepada penghafal Al-Quran, ya, seperti itu ya. Ya boleh saja kita berikan makan kepada orang-orang yang bertakwa, karena memang ada anjurannya ya. Apa namanya? Saya lupa lafadznya itu. Berikanlah makan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya, seperti itu. Jangan sampai yang memakan makananmu itu kecuali apa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi ya semakin yang kita beri makan adalah orang-orang yang baik, ya pastinya semakin besar apa? Pahala yang akan kita dapatkan. Ya, makanya ada sebagian ulama yang mengatakan memberikan makan
untuk berbuka ya 10 orang itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 10 orang budak ya. Padahal memerdekakan satu budak saja itu pahalanya sudah sangat besar sekali. Tapi ulama ini mengatakan bahwa saya lebih suka memberikan makan kepada 10 orang untuk berbuka daripada memerdekakan budak. Menunjukkan bahwasanya memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sangat sangat besar. Terlebih tadi ya bagi mereka yang banyak amal solehnya ketika berpuasa. Ya. Wallahu taala alam. Namun disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair hafizahullah taala bahwa memberikan bukaan itu tidak mesti ya, hadis ini itu tidak mesti untuk buka puasa ya. Tapi ini umum, kita sedekah untuk ya makan sahur. Kadang-kala kan semua orang berebut untuk memberikan makanan untuk berbuka, benar ya Pak? Sampai-sampai di masjid kadang-kala numpuk ya. Nasi bungkus dari bapak ini, dari bapak ini. Itu biasanya kemakan atau tidak? Ya kadang-kala malah mubazir ya. Gorengan setumpuk, minuman kolak ini. Karena semua rata-rata ngasih untuk apa? Berbuka. Padahal sahur itu juga insya Allah masuk ke dalamnya. Nah, kalau sahur kan jarang ada orang donasi untuk makan sahur ya, jarang ya. Biasanya donasi untuk apa? Berbuka. Padahal ya tadi kita kadang-kala pengen yang ngasih, malah justru makanan yang kita kasihkan itu nggak kemakan sama apa? Mereka ya. Jadi bisa jadi ini infak secara umum ya. Jadi bisa untuk mereka berbuka atau untuk mereka makan malam atau untuk mereka makan sahur. Jadi tidak mesti untuk berbuka karena tadi itu. Karena dalilnya seperti ini orang berbondong-bondong ya. Dan ini saya saksikan kadang-kala ya tadi nasi jadi pada apa? Mubazir. Kadang-kala kan orang yang berbuka juga pilih-pilih, benar nggak Pak? Yang ini nasi ya mohon maaf kadang-kala sayur asam sama tempe, yang ini bawa rendang ya kira-kira mana yang kemakan itu ya. Akhirnya yang seperti ini jadi mubazir ya seperti itu. Ya sayang ya wallahu taala. Cukup ya Pak ya. Tapi demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.